Norman menjelaskan tentang keberadaan tebing curam dan lebar di balik tembok. Para monster bukannya meremehkan anak-anak di peternakan, tapi mereka sangat yakin tebing tersebut akan menghentikan semua usaha pelarian. Norman menghabiskan sepanjang hari itu untuk berkeliling di atas tembok dan menganalisa situasi. Setelah menjelaskan itu semua, Norman mengembalikan alat perusak pelacak pada Ray. Isabella sudah memanggilnya. Dia sudah melakukan semua yang dia mampu dan menyerahkan permasalahan tebing tersebut pada Emma dan Ray. Emma dan Ray tetap berusaha membujuk Norman untuk kabur, tapi semua itu sia-sia. Sejak awal Norman gak berniat mengikuti rencana kabur darurat dari Ray. Risikonya terlalu tinggi, dan dia gak mau membahayakan rencana pelarian yang lain. Setelah memberi pelukan hangat untuk menenangkan Emma dan Ray, Norman pun pergi untuk berkemas. Di dalam laci mejanya, Norman menemukan telepon tali pemberian Emma. Dia jadi teringat kenangan tentang kebaikan Emma pada dirinya saat masih kecil dulu. Itu membuatnya merasa tenang. Norman hanya memasukkan telepon tali tersebut ke dalam kopernya dan pergi menemui Isabella. Di ruang makan, semua anak-anak berkumpul untuk perpisahan dengan Norman. Cuma Ray yang gak ada di sana. Saat akan pergi, Norman kaget karena tiba-tiba Emma menerjang dirinya dan berusaha merusak alat pelacak di telinga Norman. Emma masih gak mau terima dan menjadi nekat. Tapi Norman dengan sigap menolak Emma dan menutupi keberadaan alat perusak pelacak yang dipegang Emma. Dia berusaha menenangkan Emma untuk berhenti berbuat nekat. Tapi Emma baru benar-benar berhenti histeris setelah diancam oleh Isabella. Norman meminta waktu untuk melakukan perpisahan dengan Emma. Dia lalu berpesan agar Emma melancarkan rencana pelarian mereka, apapun yang terjadi. Setelah itu bersama Isabella, mereka pergi menuju gerbang luar. Di sela perjalanan, Norman bertanya, apakah Isabella merasa bahagia? Sebuah pertanyaan yang terlihat sangat menusuk Isabella. Sesampainya di gerbang luar, Norman melihat truk yang mengingatkannya akan kengerian saat menemukan Connie. Dia lalu diarahkan Isabella untuk masuk ke sebuah ruangan. Keesokan harinya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa di panti asuhan. Emma masih terbayang-bayang oleh kepergian Norman. Sejak saat itu dia menjadi pemurung. Ray juga gak kalah parah. Dia menjadi putus asa dan lelah untuk melanjutkan rencana pelarian. Ray memberikan alat penghancur pelacaknya pada Emma dan pasrah menunggu kematian. Isabella mencoba mendekati Emma yang sedang bersedih dan menawarkan rekomendasi untuk menjadi mama pada Emma. Tapi Emma menolak mentah-mentah. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Isabella terus mengawasi kedua produk unggulannya tampak nggak bisa melalui kesedihan atas kepergian Norman. Sampai tanggal 14 Januari 2045, sehari sebelum ulang tahun Ray yang ke-12. Emma menemui Ray yang sedang menyendiri di ruang makan panti asuhan. Di situ, mereka berdua menunjukkan wajah sebenarnya.